Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan yang menganugerahkan waktu dan kesempatan untuk kita nikmati sehingga kita masih boleh berkarya sampai saat ini. Pada kesempatan ini kita kembali akan belajar dari terang kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Amsal 17 ayat 1 sampai dengan 17. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu firman-Mu. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman. Dengan kerendahan hati kami memohon, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu dan hikmat-Mu Tuhan untuk kami memahami dan mengerti akan isi hati Allah, akan apa yang Engkau kehendaki kami lakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Berfirmanlah atas kami ya Tuhan, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan, dan firman Tuhan kita terdapat dalam Amsal 17 ayat 1 sampai 17 yang berbunyi demikian. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan nan daging seruma disertai dengan perbantahan. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu, dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Siapa mengolok orang miskin, menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan, tidak akan luput dari hukuman. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Hadiah suapan adalah seperti mestika di mata yang memberinya. Kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang-orang bebal dengan kebodohannya. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Apa gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, sedang ia tidak berakal budi. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, kitab Amsal merupakan kitab yang syarat akan nasihat, teguran, dan peringatan yang menuntun orang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Setiap bahagian Amsal ditulis dengan makna yang sangat-sangat indah dan luar biasa. Karena Amsal adalah juga
disebut sebagai kitab hikmat. Membaca dan merenungkan kitab Amsal tentu akan sangat memberi dampak positif bagi kita, karena Amsal berisi banyak tentang pedoman hidup praktis yang langsung menyentuh pada kehidupan sehari-hari kita, tentang keluarga, persahabatan, hubungan dengan Tuhan, alam ciptaan, dan banyak hal lainnya. Nah, mengenai keluarga, pengamsal mengajarkan bahwa ketentraman di dalam keluarga jauh lebih penting dibandingkan dengan kecukupan harta, tetapi penuh dengan perbantahan. Selain itu, setiap anggota keluarga memiliki peranan dan kedudukan yang penting dalam menjaga nama baik keluarga. Tidak ada seorang pun yang lebih penting daripada yang lainnya. Mengenai orang yang jahat, pengamsal memaparkan bahwa orang jahat akan lebih memperhatikan hal yang jahat dan cenderung melakukan segala cara untuk berbuat jahat dan curang. Bahkan sahabat karib pun dapat tercerai, serta pengamsal juga mengingatkan bahwa akan ada balasan bagi mereka yang berbuat jahat. Mengenai Babel, mengenai orang bebal, pengamsal mengungkapkan bahwa orang yang bebal suka mengucapkan hal-hal yang buruk, sulit untuk ditegur, dan melakukan hal-hal yang bodoh. Namun, di atas semua itu, pengamsal menegaskan bahwa pada akhirnya Tuhanlah yang menguji hati. Artinya, segala perbuatan kita akan diuji dan dievaluasi oleh Tuhan sendiri. Akan tiba waktunya di mana kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan selama kita hidup. Entah kita masih hidup sebagai orang baik, entah orang jahat, atau orang bebal. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari bagian bacaan di saat ini, ada banyak hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, tentang keluarga. Kedamaian, ketentraman dalam keluarga yang di dalamnya kehidupan antara suami istri, orang tua dan anak, hidup dengan penuh kasih sayang, saling menghormati, saling melayani, saling mengasihi. Sesungguhnya itu jauh lebih berharga nilainya daripada kekayaan dan harta duniawi. Apalagi tema mingguan kita saat ini sebagai Gereja Masehi Injili di Minahasa, yaitu anak adalah mahkota. Anak merupakan penerus, aset, kebanggaan keluarga. Oleh sebab itu selayaknya mereka mendapatkan kedamaian, ketentraman, merasa aman, kasih sayang yang bisa mereka dapatkan dalam keluarga, sehingga menjadi kebanggaan, kehormatan bagi orang tua ketika mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang berkarakter Kristus. Karena untuk apa kita punya segalanya sedangkan kehidupan keluarga kita berantakan?
di mana tidak ada kasih mesra antara sesama anggota keluarga, dan di mana suami dan istri hidup dalam perbantahan dan anak-anak tidak menghormati orang tuanya. Yang kedua, tentang karakter yang buruk atau jahat tidak akan membawa kebaikan bagi siapapun. Sesungguhnya karakter yang baik itulah yang akan membawa seseorang meraih banyak keberhasilan dan kesuksesan dalam hidupnya. Karena untuk apa kita pandai dan berpengetahuan, tetapi karakter kita buruk dan tidak terpuji? Untuk apa kekayaan yang melimpah, tapi karakter kita tidak mampu membawa ketentraman dalam kehidupan orang lain? Dan yang terakhir, dikatakan bahwa Tuhanlah yang menguji hati, bahwa pada akhirnya di atas segalanya Tuhanlah yang paling mengerti dan memahami akan setiap tindakan-tindakan yang kita lakukan. Apakah semua itu dilakukan dengan penuh ketulusan atau justru dengan maksud-maksud yang tidak baik? Apakah semua tindakan kita dilakukan dalam rangka untuk kemuliaannya atau untuk kemuliaan kita sendiri? Kiranya firman Tuhan di saat ini boleh menjadi introspeksi diri bagi saya maupun bagi saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami baca, dengar, dan renungkan, yang sungguh telah memberkati akan kehidupan kami. Kami mohon padamu ya Tuhan untuk beserta dengan kami, sebab sesungguhnya dalam penyertaan-Mu lah kami akan mampu untuk mewujudkan firman dalam kehidupan kami hari lepas hari, dalam pikiran, tutur kata, dan tindakan hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah firman-Mu akan senantiasa menjadi bahagian hidup yang tidak akan pernah terpisahkan dalam hidup kami, sehingga hidup kami sesuai dengan firman-Mu. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan, syukur kami, permohonan kami, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin.